Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk informasi mengenai dinamika Pilkada Kota Metro 2024 kian mengerucut. Wahdi Sirajudin hingga saat ini menjadi calon kuat pada pemilihan yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Berikut liputannya. Kota Metro berjarak sekitar 45 km dari ibu kota Provinsi Lampung. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 73,21 km persegi. Kota yang berjuluk Bumi Sai Wawai ini memiliki jumlah penduduk 174,216 jiwa yang tersebar di 22 kelurahan. Pertumbuhan pembangunan di wilayah Kota Metro sangat pesat dalam 3 tahun terakhir. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari peran kepemimpinan Wali Kota Metro, Wahdi Sirajudin. Di bawah kepemimpinannya, Wahdi Sirajudin berhasil membawa Kota Metro menuju kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif. Mengawali masa kepemimpinannya di tahun 2021, Wahdi menempatkan strategi kolaboratif sebagai prioritas. Pendekatan kolaborasi polyhelix digaungkan untuk mewujudkan Kota Metro yang ceria, maju, dan berkelanjutan. Hadirnya pemerintah itu mensejahterakan masyarakat. Maka bentuk ceria itu tentu bagaimana kerja-kerja pemerintah. Harus cerdas, cermat, ya, kemudian empati, R-nya responsif. Dilakukan dengan apa? Ketika kita bekerja dengan baik, maka dilakukan dengan keilmuan, keimanan, keikhlasan, tentu juga amanah. Ini yang paling penting, amanah insya Allah jadi amal ibadah. Dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, Wahdi optimis Kota Metro akan menjadi kota modern dan sejahtera. Wahdi juga penuh keyakinan bisa membawa Kota Metro bersaing di tingkat nasional maupun global. Indeks pembangunan manusia yang sudah tinggi itu terus meningkat dari 78,99 pada tahun 2021 menjadi 79,85 pada tahun 2023. Kota Metro juga terus meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Hal itu dilakukan untuk bertransformasi menuju kota cerdas atau smart city secara utuh. Di penghujung tahun 2023, Kota Metro berhasil meraih penghargaan Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Metro ini 2 kali kelurahannya mewakili Provinsi Lampung. Yang pertama di tahun 2022. Ya, di 2023 kita mempersiapkan dan alhamdulillah juara 1 nasional. Itu atas nama Kelurahan Yoso Mulyo. Kemudian di tahun 2023 kita mempersiapkan lagi karena diminta oleh provinsi. Artinya bahwa 22 kelurahan ini sesungguhnya sudah menjalankan konteks sistem pemerintah berbasis elektronik dengan smart village-nya. Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif merupakan komponen kunci dalam upaya mencapai pembangunan. Melalui konsep Mall Pelayanan Publik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif. Saat ini, Kota Metro telah memiliki MPP yang mengintegrasikan 244 jenis layanan dari 29 instansi. Sesuai dengan visi misi program, maka harus ada namanya pusat satu kesatuan yang terintegrasi. Itu yang disebut Mall Pelayanan Publik. Maka berdirilah Mall Pelayanan Publik kita. Tidak menghabiskan biaya besar kita. Efisiensi, efektif. Itu salah satu pemerintah juga menjalankan pemerintahan dengan efisien dan efektifnya itu. Dan bertanggung jawab tentu. Hadirlah Mall Pelayanan Publik kita, MPP. Sekarang MPP digital, MPP Kota Metro ini dengan dibangun tidak menghabiskan biaya besar. Tetapi sudah menjadi juga pilot project. 21 MPP digital pilot project dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, ya adanya di Metro. Nah, kedua, tentu juga bagaimana dengan kemajuan teknologi itu kita mengembangkan, ya, teknologi informatika harus hadir. Jadi sampai kelurahan itu harus tercapai gitu. Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas di Kota Metro. Di antaranya dengan pembangunan peningkatan jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi umum.
Pada tahun 2023, nilai kemantapan jalan di kota metro mencapai 83,92%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung. Di sektor kesehatan, kota metro telah mencapai kemajuan yang signifikan. Prevalensi stunting pada tahun 2023 turun menjadi 7,1%. Bahkan, jaminan pembiayaan kesehatan di kota metro telah mencapai nilai yang luar biasa, yaitu 102,22%. Di tahun 2023, angka kematian ibu melahirkan menjadi 0 kasus dan angka kematian bayi sebesar 2,75 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan fasilitas pendidikan yang terus ditingkatkan dan program pendidikan yang inklusif, Kota Metro menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pencapaian ini ditopang oleh kerja keras dan dedikasi pemerintah, pendidik, dan masyarakat yang berkomitmen untuk masa depan generasi muda Metro. Kota Metro menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan generasi emas. Angka partisipasi kasar pada tahun 2023 menunjukkan capaian luar biasa. Yang harus dijamin kepentingan dasar oleh pemerintah itu apa? Masalah pendidikan, masalah kesehatan. Jadi benar, itu butuh dana besar. Maka mandatory spending-nya harus tinggi di situ. Ya, kami di sini bidang kesehatan masih 30% memberikan pembiayaan, termasuk juga memberikan BPJS kesehatan kelas 3 itu 103% saat ini. Sama juga mana yang mereka harus dibantu anak-anak kita yang berprestasi, ya tentu. Jadi bagaimana kita mau membangun sumber daya manusia yang baik ketika pemerintah tidak melihat kebutuhan dasarnya, termasuk infrastruktur jalan dan sebagainya, sekolah. Tematiknya itu loh yang harus kita bicarakan. Skala prioritasnya itu loh yang bicarakan. Tidak hanya sekedar keinginan pemimpinnya yang dalam, tapi keinginan masyarakatnya harus. Makanya membangun itu sesuai dengan siklus kehidupan. Siklus pembangunan harus sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, pemerintah Kota Metro berhasil menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan warga. Setiap keputusan dibuat secara terbuka, sehingga masyarakat Kota Metro terlibat dalam proses pembangunan Kota Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.